Kalau bereksistensinya di 1, 2, 3, 4, kebenaran itu terbalik. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itu akar penderitaan. Kok bisa? Kalau di dimensi 1 itu kemudian kebenaran terbalik. Iya, karena kita menganggap bahwa diri kita itu tergantung kepada benda-benda materi itu. Seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah tubuh kita ini yang menghidupi diri kita. Ya kan? Jadi kalau nggak makan mati. Kebenaran terbalik gitu. Ibu tadi itu berat, menderita. Tahu-tahu ini setelah sadar dimensi 5, loh, ternyata saya beruntung selama ini. Langsung pulang ya, saya pulang kalau saya udah paham kalau begini. Jadi hati-hati di sini, persoalannya itu ada kebenaran terbalik. Subjek itu menjadi objek, subjeknya menjadi objek. Itu kan yang paling bahaya kan itu, kebenaran terbalik. Harusnya menjadi subjek malah menjadi objek. Itu kan celaka itu. Celaka. Kebenaran terbalik. Kebenaran diri itu menjadi hadir ketika dia di 500. Sebelum 500 itu masih naik turun tuh, tetapi lebih dominan terbaliknya. Lebih dominan terbaliknya. Dalam bahasanya itu pasti terbalik gitu, tapi nggak sadar. Dalam perenungannya terbalik, malah yang direnungin benda-benda ini dingin, kebalik, dirinya nggak direnungin ya. Jadi itu makanya sasaran pertama kenapa harus di sini dulu. Di sini itu kebenaran diri itu menjadi ada makom sesungguhnya. Ada makom sesungguhnya. Dan kalau kebalik makomnya itu rezekinya juga kebalik. Iya kan? Jadi kalau sampai kebalik kebenarannya itu kehidupannya juga terbalik. Satu sampai 4 subjek itu menjadi objek. Dimensi 5 baru kemudian itu subjektifnya hidup, hadir. Kalau subjek itu menjadi objek, yang menjadi subjek itu uang, pangkat, ya, jabatan, apalagi? Ya kebun, utang itu menjadi raja, kita kalah itu, ya. Saya kalau ditimpa utang ada yang japri, bang, utang saya 1M ini mas apa? 1 miliar, terus kenapa? Saya sedih lah, kali itu di kebenaran terbalik. Subjeknya jadi ketimpa sama nominal. ketimpa sama nominal. Gimana kebaliknya? Enggak kan kejadiannya. Itu bukan dibalik, itu pindah jalur itu. Kan pindah jalur. Kejadiannya kan 1M menimpa dirinya. Gimana baliknya tuh? Nggak punya. Kan ini statusnya kan 1M itu nyata itu. Itu ada perjanjian di BRI-nya. Kalau tadi kan punya uang bahagia itu kan pikiran, nggak nyata. Ini nyata kan. Nyatanya itu 1 miliar menimpa dirinya. Di mana dibaliknya? Coba, gimana baliknya?
belum ditimpa kok bahagia. Nah, itu mengingkari kenyataan. Mengingkari kenyataan gitu. Coba nggak mudah membalik vektornya itu. Kalau yang 500 tuh dia berbeda, dia bisa mengungkapkan kebenarannya. Coba dites, jajal. Gimana tuh kalau di 500? Terbebani, Pak. Terbebani. Kalau di 500 tuh dia kehidupan tuh bukan lagi untung rugi. Gak ada untung rugi. Di 500 tuh hanya menyembuhkan hukumnya, menumbuhkan. Jadi kalau punya utang 1 M tadi, dia nggak utang. Alhamdulillah saya bisa membantu BRI. Kalau saya cicil, saya akan bantu BRI biar besar. Ketika itu 500 begitu bunyinya, bukan bang tolong sembuhin saya. Saya bahagia. Kalau diri saya bahagia punya utang lah, utangin stres. Kalau 500 tuh kembali, iya. Ini saya harus ngasih BRI 1 miliar, biar ia tumbuh, biar keuangannya rapi, biar nggak bangkrut. Gitu jiwanya itu. Bukan nyaur utang. Itu buat menumbuhkan, menyembuhkan. Kalau BRI sakit itu kan, kalau tadi bayar, saya harus sembuhkan. Ketika saya menyembuhkan BRI, saya juga ikut sembuh. Itu tips bagi yang punya utang di BRI. Kalau di BNI lain lagi. Sama aja. Ini BRI harus sponsor ya. Sama. Jangan BUMN-nya bangsa sendiri dihancurin. Ini kan bangsanya sendiri. Ya, itu cara berpikirnya beda, cara bereksistensinya itu beda. Kalau dimensi keempat itu kemudian itu dianggap sebagai utang yang harus dilunasi. Tapi kalau di 500 enggak dia. Semuanya ini diri saya. Wholeness, nggak ada keterpisahan antara BRI dan diri saya. Jadi jembar jiwanya itu. Wholeness namanya. Nah, ketika jembar begitu rezekinya juga ikut. Amin. Udah pasti itu. Karena rezeki itu mengikuti lapangnya jiwa itu. Tapi itu harus setiap hari begitu spirit bangun pagi. Wah, ini BRI saya harus tumbuhkan. Ini BNI saya. Oh iya. Iya kan? Itu kasihan, mobilnya belum ada yang laku. Bisa rugi nih kalau nggak saya tumbuhkan. Ya. Memberi terus pada akhirnya dan akan terus menerima. 500 cara berpikirnya begitu. Itu 500 tuh. Makanya susah yang mencapai segitu, hanya 0,04 yang berpikir begitu. Selebihnya, wah BRI ini kalau perlu saya nggak bayar kabur, tak rusak. Akhirnya rusak BRI ya keluarin pasukannya debt collector. Kalau tiba-tiba menemukan nominal di rekening tiba-tiba besar, Ya tinggal dibagi-bagi. Saya tinggal dibagi-bagi susah amat. Ini kadang-kadang ada. iya, tinggal dibagi-bagi aja sering-seringnya. Tinggal dibagi-bagi aja. Makanya itu kalau di apa ya, kita pergi ke kiai-kiai sepuh begitu, curhat, Mbah, utang saya 2 M. Oh iya, dengerin 2 jam. Selesai bicara, tadi ada apa naik mobil, asli kuncinya ya, sedekah di pondok. Nah itu, biar aura miskinnya hilang.
orang miskinnya itu. Tapi itu cara bereksistensi di 500 seperti itu isi pikirannya. Nggak mikir ya yang lain-lain. Pokoknya ini BRI ini punya saya. Itu kalau di di Arko, tahu Arko ya? Berpikir sebagai pemilik itu ada di pintu. Pernah jarak ke Arko? Nah itu begitu maksudnya tuh. Berpikir sebagai pemilik Polres, pemilik BRI, pemilik Pertamina. Jangan ambil untung dari situ. Itu di Arko itu begitu. Saya dulu ziarah 2 kali. Belum masuk itu ditahan. Maksudnya apa ini? Polres ini. Akhirnya apa? Dia itu baru kebenaran itu betul begitu. Jadi 500 itu harus seperti itu. Khalifah fil ard. Khalifah kok nyari untung. Memberi terus menumbuhkan. Itu baru benar. Makanya 500 kebenaran yang benar itu di 500. Nggak boleh kembali, nggak boleh merasa tertimpa musibah ketika BRI mau nagih. Alhamdulillah. Oh gitu. Malah bikin acara. Selamat. Oh iya, BRI-nya masih hidup. Nah itu berpikir sebagai pemilik itu ada di pintu sebelum makom beliau. Jangan sampai nggak dibaca. Itu ada kesadaran tuh di situ. Itu namanya kesadaran wholeness. Wholeness. Keutuhan. Utuh diri saya itu semua diri saya utuh. Nggak ada BRI sendiri, aku sendiri. Ya, jadi nggak ada yang jomblo. Istri tetangga nggak ada pembagian gitu, nggak ada kategori. Pokoknya jiwanya tentram, ada. So, Si jomblo tentrem. Iya, tenang. Itu wholeness. Jadi ini hotel ya, punya jiwa kita. Ya, jiwa kita itu ikut memiliki hotel. Kayak bangkunya nggak boleh dimakan kayak sekolah. Kalau sekolah kan makan bangku sekolah. Ya. Nah, ini harus dijaga. Bayangkan kalau kita punya jiwa dari SD sudah seperti itu. Kayak apa kaya rayanya? Ya. Kayak apa kaya raya? Tapi kan enggak, jiwanya tebal dari situ. Secara efek, wah BRI nanti tanggal 1 datang dia, kabur saya. Secara efek dikejar-kejar. Jadi mudah, hanya seperti itu aja. Yang penting tahu kunci berpikirnya.